Halo, welcome everyone. So kemarin kita udah punya breakdown analisis buat NFP ya, dan congrats buat teman-teman yang udah ambil dan juga profit ya, karena kita udah market ke level di 1925 dan ternyata harganya tuh 1925 lalu naik ke 1946 dan melanjutkan penurunannya lagi di sana. So hari ini kita akan coba mapping buat USPI, oke? Nah, kita lihat dulu ya dari monthly ya, dari daily maksudnya. Nah, kita punya daily bahwa gold itu pernah trade di atas 2000 ya. Di 2000 itu tiga kali nih. Dan sebenarnya ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena kita strukturnya kita tahu ya. Marketnya kayak gitu terus dia retest lagi ke sini terus dia break lagi ya. Di sini juga sama. Naik, retest, turun ya. Kita lihat di sini juga sama. Naik, turun, retest. Nah, ya, ini kita lihat di sini bahwa di sini ada price action ya, market break gitu ya. Nah, kita lihat yang ini udah break belum gitu ya. Nah, ini terakhir coba kita lihat keputusannya. Market mau kemana hari ini? But so far eh patternnya seperti ini gitu ya dari tahun berapa nih? Tahun 2021, 2022, sekarang 2023. So far secara patternnya sama gitu ya. Kita lihat angka-angkanya gitu ya. Kita coba marking ya. Kita lihat. Nah, memang di 1917 ini adalah area kunci ya. Ini adalah level nih, level. Kalau dia break, dia akan melanjutkan penurunannya lagi ya. Nah, kayak gitu ya. Kali di sini pun ada ketahanan ya di 1800 gitu ya. Cuman kan nggak mungkin secepat itu karena ini adalah candle dari candle daily ya. Tapi kita lihat pattern-patternnya gitu ya. Patternnya apa nih yang dikasih gitu kan? Karena kan kita harus turun time frame ke lower time frame. Tapi kita lihat secara garis besar di daerah sini adalah area key level dari gold. Oke, kita punya dulu nih ya. Kita coba pasang. Oke, ini ya area key level gold ya. Ini 1917,55 ya. Coba kita turunkan ke 240 ya. Jadi 240 ya udah cocok ya. Kita lihat di 240-nya udah cocok. Terus kita lihat lagi. Kita balik lagi ke daily ya. Ada price action apa lagi? Oke, di sini kita punya area juga nih ya. Kita di sini punya area juga ya. 1944, 1922. Oke, 1944, 1922. Habis itu kita akan melihat target sebenarnya ya. Kita lihat targetnya mau kemana sih sebenarnya kalau kita ya. Ini kita punya di 1803 eh, 1903 ya. Oke. Terus kita turun ke 240 ya. Oke. Di 240 kita punya area di sini. Oke. Oke. Kita punya di 1927, 1928 ya. Kemarin ya area reject di sini ya. Oke. 1927. Oke. Nah, ini kita adjust sedikit ya. Alright. Oke. So kita punya empat garis ini dulu deh ya. Kita punya empat garis ini dulu untuk nentuin kemana CPI akan coba pergi ya. Ya. Kalau kita lihat dari struktur ya, lalu kita lihat dari struktur, marketnya memang strukturnya lagi bikin
lower low, lower high, lower equal low, terus lower high, lower low gitu ya, lower high, lower low. Nah, dia tinggal nyari apa busurnya nih, dia akan naik coba ke arah mana. Possibility-nya adalah di area sini adalah support become resistennya ya, baru dia nanti akan melanjutkan penurunannya lagi. Kalau CPI-nya bagus untuk US dollar, dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata gitu ya eh, jelek gitu hasilnya, ya market goldnya akan short term buy lah ya. Kayaknya short term buy dulu sih. Kalau untuk long term buy kayaknya belum gitu ya. Karena dia punya zone di 1903 1901 gitu ya. Di area sini, kemudian di mana lagi? Iya, di bawah sini masih ada gitu ya. Di 1870 1880 juga itu ada gap bahkan. Nah, so far kita akan ikutin aja probability-nya akan kemana gitu ya. Jadi kalau secara struktur price actionnya masih downtrend. Jadi perlu diperhatikan adalah ketika dia nanti pullback, perhatikan price actionnya. Kalau udah reject, berarti dia bisa lanjut drop lagi gitu ya. Jadi CPI-nya kita nggak tahu mau kemana. Kalau teman-teman yang equity-nya kecil, better stay away, nonton dulu aja pergerakannya kemana. Cuman kalau dari secara teknikal dan struktur, memang masih downtrend. Cuman kita nggak tahu karena ada beberapa kemungkinan gitu ya. Ada beberapa possibility untuk eh, hasil CPI. Kalau nanti hasil CPI-nya gitu ya, ternyata itu berapa? Di atas 3,4 lah ya. 3,4% gitu ya. Kemungkinan di XY-nya bulls di atas 102,5 dan bisa jadi breakout nih untuk di XY gitu ya. Yang kita ngomongin di XY dulu. Nah, ketika di XY up gitu ya, berarti goldnya possible buat liquidity grab ke bawah gitu ya, the grab down gitu ya ke 1901 sampai 1905, karena 1901 sampai 1905 itu adalah level berikutnya dari gold. Cuman biasanya dia harus liquidity grab dulu ke atas, ngambil apa namanya swap zone-nya gitu ya. Kita nggak tahu nih swap zone-nya bisa di atas sini di 19 berapa nih? Sorry, bisa di sini gitu ya. 1932 atau nanti bisa di pas kemarin break market ya di 19 sorry 1927 1924 gitu ya. Jadi ada dua zone buat marketnya possible down gitu ya. Kita tunggu aja. Atau gitu ya, atau nanti ketika eh apa namanya mix data gitu ya. Kan pasti ada aja gitu kan mix data, kan kemungkinannya ada tiga kemungkinannya gitu ya kalau menurut aku. Eh, kuat strength buat US dollar, netral buat US dollar, atau weak buat US dollar. Itu kemungkinannya. Nah, kalau misalnya netral gimana? Kalau netral ya marketnya akan atas bawah gitu ya. Akan liquidity grab ke atas dan ke bawah. Gitu. Which is ini juga teman-teman perlu perhatikan. Nah, itu range-nya itu di 3,2% sampai 3% lah untuk CPI resultnya. Atau kalau misalnya CPI-nya hasilnya 2,9 gitu ya, atau lebih rendah, itu goldnya bisa bulls ya, goldnya bisa bullish ya. Kalau hasilnya 2,9% atau lebih rendah. Jadi nanti teman-teman perhatikan price action dan perhatikan hasil dari CPI. Nah, buat teman-teman yang brokernya nggak kena slippage atau bahkan apa namanya eksekusinya bagus di trading ketika news, boleh entry dengan memperhatikan hasil dan juga price action yang hadir ketika news itu rilis. Jadi so far teman-teman perlu perhatikan uh, beberapa ini ya, beberapa hasil CPI gitu ya.
Kalau misalnya 3,4%, gold gold bearish kalau hasilnya 3,3%, mix data gitu ya, mix data, leak grab atas bawah. Kalau hasilnya 2,9% or lebih rendah, atau gold bulls gitu ya. Jadi kalau nanti hasilnya 3,4, goldnya akan bearish. Kalau 3,3 atau ya sekitar 3,3 atau 3,2 gitu ya. Sekitar itu bakalan mix data gitu, tergantung, nanti lihat aja teman-teman di apa investing.com atau forex factory atau segala macamnya gitu ya. Atau kalau 2,9 atau lower itu baru terjadi apa gold bullish gitu ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan impact dari hasil-hasil di news CPI dan juga price actionnya. So far, kalau misalnya dia hasilnya bagus buat USD, perhatikan price action di 1932, 1927 gitu ya. Jadi teman-teman boleh memperhatikan price action apakah ada terjadi rejection atau terjadi price action yang continuous sell gitu ya, atau malah nanti terjadi apa namanya breakout ketika hasilnya memang nggak bagus untuk US dollarnya. So far itu aja untuk mapping apa namanya plan untuk CPI. Kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan juga subscribe. Sekali lagi thank you yang udah hadir untuk nonton dan juga terus support. See you di another breakdown analysis. Bye bye.